You said never let me go. You said never let me go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trikusuma Rizkina dengan NIM 190311110061. Di sini, saya akan membuat video penyuluhan untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan dan pemberdayaan pertanian dengan topik bahasan pemanfaatan aplikasi berbasis website atau Android untuk pertanian masa ini. Sebelumnya, menurut kalian nih, seberapa penting sih smartphone itu bagi petani? Ya, dan perlu Anda ketahui bahwasannya di Indonesia ini sebanyak 43,51% petani di Indonesia itu telah menggunakan smartphone. Dan menurut saya seberapa penting smartphone bagi petani? Ya sangat penting, apalagi sekarang sudah masuk era globalisasi di mana masih semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi mencangkul dan membajak dan menuai itu merupakan salah satu aktivitas sehari-hari yang melibatkan tangan dengan gerakan yang konstan dari petani. Nah, dapat diketahui proses tersebut itu tidaklah mudah. Nah, kita perlu ilmu, membutuhkan ilmu. Dari mana? Ya, dari informasi-informasi dari luar seperti penyuluh dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi pertanyaan ketika aktivitas bertani dapat dikaitkan dengan aplikasi smartphone. Seperti fasilitas smartphone, apa yang dapat mendukung kegiatan bertani serta tingkat adaptasi petani saat menggunakan smartphone dalam bertani. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemanfaatan smartphone oleh kelompok tani dalam pengembangan usaha di bidang pertanian maupun peternakan sangat dibutuhkan dalam memainkan peranannya sehingga proses penyebarluasan informasi bukan hanya diperoleh dari penyuluhan semata, tetapi petani dengan sendirinya mengakses informasi pertanian melalui smartphone dan dapat diadopsi dalam rangka peningkatan usaha taninya. Jadi menurut penelitian itu mengungkapkan bahwa para petani itu berhasil mengirim data dari klien ke server serta klien dapat melihat data dari server melalui aplikasi mobile, yang artinya petani sudah terbiasa dengan aplikasi mobile yang telah berkembang hingga saat ini. Hal ini memungkinkan untuk mengembangkan media alternatif yang sesuai dengan ketentuan desain universal bagi petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi kita sebagai petani, petani muda, tidak hanya petani tua saja, dan kita sebagai penerusnya harus bisa mengembangkan bagaimana cara meningkatkan produktivitas dari pertanian sendiri. Jadi kita membutuhkan informasi-informasi dari luar, membutuhkan sesuatu yang bermanfaat dari luar, tidak hanya dari penyuluhan semata. Kita bisa mencarinya melalui website, melalui internet, melalui YouTube dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya pertanian ini tetap bisa maju seiring dengan berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sebagai media pengembangan ini, maka dibutuhkan pula identifikasi kebutuhan petani. Kita harus tahu kebutuhan petani yang sesuai dengan aktivitasnya dalam bertani. Jadi kebutuhan tersebut seperti kebutuhan infografis, rekomendasi tanam yang cocok ditanam pada lahan tertentu agar hasilnya lebih optimal, terus informasi pengairan, hama dan penyakit pada tanaman, lalu koneksi untuk mendistribusikan hasil panen serta forum diskusi antar petani untuk bertukar pikiran masalah pertanian. Jadi kita membutuhkan yang dibutuhkan petani itu harus tahu apa informasi grafisnya, rekomendasi tanam atau hama dan penyakit untuk tanaman, terus koneksinya, distribusinya, ini hasil panennya mau didistribusikan kemana, kita harus tahu jalannya. Jadi kita membutuhkan ilmu yang mana bisa diakses oleh semua orang, mudah diakses oleh semua orang. Nah, untuk menjawab kebutuhan tadi, untuk menjawab kebutuhan tadi yang saya bicarakan, hama dan penyakit, informasi hama dan penyakit dan lain sebagainya, itu maka diperlukan adanya inovasi baru yang dapat memudahkan petani, yang dapat memudahkan
memudahkan petani sebagai media alternatif. Jadi informasi yang dimaksud itu ya aplikasi itu. Inovasi yang dimaksud yaitu aplikasi smartphone. Aplikasi smartphone sebagai media informasi dan konsultasi bagi petani yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Sebagai pengganti dari penyuluhan pertanian yang selama ini sudah tidak eksis lagi di kalangan petani. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan petani dengan menjadikannya sebagai media informasi dan konsultasi masalah pertanian, forum diskusi antar petani, serta pendistribusian atau pemasaran hasil pertanian yang dirancang sesuai kebutuhan petani sebagai alat penunjang dalam kegiatan bertani. Jadi banyak sekali manfaat dari smartphone. Smartphone yang kita genggam satu tangan ini bisa memberikan informasi yang banyak kepada para petani di Indonesia. Jadi kita tidak hanya memperoleh informasi itu hanya dari penyuluh saja. Kita bisa mencarinya melalui website, melalui internet, melalui YouTube, dan lain sebagainya. Lalu implementasinya mewujudkannya dalam berbagai cara, yaitu salah satunya kemunculan aplikasi ini. Aplikasi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Lalu apa saja sih peran penting aplikasi tersebut? Peran aplikasi pangan dan tani apa saja? Yang pertama adalah memudahkan petani untuk mendapatkan informasi. Jadi petani itu mudah untuk mendapatkan informasi, tidak hanya dari mulut ke mulut. Kita bisa melalui hanya genggaman tangan saja kita bisa mendapatkan informasi yang banyak. Manfaat paling besar dari adanya aplikasi pangan dan tani untuk masyarakat itu adalah sebagai sarana berkomunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi kepada petani yang lainnya, kita bisa bertukar pikiran kepada petani yang lainnya walaupun kita tidak bertemu. Nah, di sini para petani dapat berkonsultasi langsung dengan pakar pertanian di daerah mereka. Begitu juga dengan berbagai kelompok tani yang ada. Nah, dengan begitu memudahkan untuk melakukan koordinasi dimanapun mereka berada. Jadi, para petani pun akan mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat secara langsung, mulai dari informasi terkait harga bibit atau harga pupuk bisa dan lain sebagainya. Jadi kita melalui telepon genggam atau smartphone atau sebangsanya kita bisa mendapatkan informasi yang banyak dari situ. Lalu peran yang kedua adalah memangkas pemasaran petani. Jadi bagi para petani, manfaat lain yang bisa dirasakan ketika mereka menggunakan aplikasi pertanian adalah bisa dengan mudah memasarkan produk pertanian mereka. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang jual sayuran-sayuran organik melalui online shop. Nah, itu ada aplikasi yang menyediakan sayuran-sayuran organik khusus untuk hasil pertanian, aplikasi yang menjual khusus hasil pertanian. Nah, sama ini sebagaimana petani bahkan menerima keuntungan yang kecil padahal hasil panen mereka melimpah. Jadi bagaimana caranya bisa tetap maju dan menghasilkan hasil yang melimpah, menghasilkan keuntungan yang banyak. Nah, ternyata hasil yang didapatkan oleh petani sedikit itu disebabkan adanya pola pemasaran produk. Jadi tidak mengerti, tidak mengetahui pola pemasaran produknya. Nah, biasanya para petani itu memasarkan hasil taninya itu ke tengkulak-tengkulak dengan harga yang cukup rendah. Nah, itu yang menyebabkan keuntungannya sedikit. Nah, kemudian si tengkulak ini menjual kembali dengan harga yang cukup tinggi, sehingga keuntungan yang diperoleh petaninya sendiri itu sedikit dan tengkulaknya yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Maka dari adanya aplikasi ini yang berbasis website maupun aplikasi Android, kita adanya aplikasi pertanian, hal itu tadi dapat dikurangi. Jadi petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, tidak harus dijual ke tengkulak, tidak harus diberikan ke tengkulak dulu, baru dipasarkan. Nah, jadi petani itu bisa memasarkan produk mereka langsung kepada pelanggannya tanpa melalui tengkulak. Hasilnya pun bisa dinikmati langsung oleh petani itu. Jadi penjualan secara langsung dan keuntungannya juga lebih besar.
kemudian mereka dapat menjangkau pasar yang lebih besar dibandingkan dengan pemasaran secara konvensional. Kalau pemasaran secara konvensional mungkin target pasarnya hanya di lingkungan itu saja, tetapi kalau misalkan kita menggunakan aplikasi, semua orang bisa mengaksesnya, semua orang bisa tahu, dan kemungkinan orang tersebut bisa membeli produk dari petani secara langsung, dan nanti hasilnya yang diperoleh oleh petani akan semakin lebih menguntungkan. Lalu yang ketiga, menjaga ketahanan pangan masyarakat. Jadi disadari atau tidak, keberadaan aplikasi pangan dan pertanian itu juga turut menjaga ketahanan pangan di masyarakat, sebab masyarakat itu dapat dengan mudah mendapatkan bahan pangan yang diinginkan. Bahan pangan yang diinginkan dari petani-petani lokal, baik itu berupa sayur, bahan pokok hingga daging. Nah, selain itu, masyarakat pun bisa memantau harga pangan dan produk pertanian di pasar secara real time. Bandingkan kalau ketika petani itu tidak menggunakan aplikasi. Untuk memastikan harga, masyarakat pun harus terjun langsung ke pasar, yang mana bila pasar tersebut berlokasi cukup jauh, hal itu akan memakan waktu. Lalu, apa saja sih aplikasi berbasis website atau Android yang dapat digunakan oleh petani? Nah, di sini ada beberapa aplikasi atau website yang bisa digunakan oleh petani. Yang pertama adalah Cyber Extension. Jadi di sini saya akan mengenalkan beberapa website atau aplikasi Android yang bisa digunakan oleh petani-petani sekarang ini. Yang pertama adalah Cyber Extension. Cyber Extension ini mekanismenya itu pertukaran informasi pertanian melalui area cyber. Jadi suatu ruang imajiner di balik interkoneksi jaringan komputer melalui peralatan komunikasi. Nah, Cyber Extension ini memanfaatkan kekuatan jaringan, komunikasi komputer, dan multimedia interaktif untuk memfasilitasi mekanisme berbagi informasi atau pengetahuan. Pengetahuan sistem kerja Cyber Extension merupakan salah satu mekanisme penggabungan jaringan komunikasi inovasi pertanian yang terprogram secara efektif. Cyber Extension perlu diimplementasikan untuk mempertemukan lembaga penelitian, pengembangan, dan pengajian dengan diseminator inovasi atau pemulu, pendidik petani, dan kelompok stakeholder lainnya yang masing-masing memiliki kebutuhan dengan jenis dan bentuk informasi yang berbeda, sehingga dapat berperan secara sinergis dan saling melengkapi. Dengan demikian, diharapkan dengan beroperasinya Cyber Extension ini dapat mendukung program revitalisasi penyuluhan, khususnya dalam melaksanakan pengembangan kerjasama dan jejaringan kerja penyuluh pertanian dengan instansi terkait. Model komunikasi Cyber Extension itu mengumpulkan atau memusatkan informasi yang diterima oleh petani dari berbagai sumber yang berbeda maupun sama dan disederhanakan dalam bahasa lokal, disertai dengan teks dan ilustrasi audiovisual yang dapat disajikan atau diperlihatkan kepada seluruh masyarakat pedesaan, khususnya petani, semacam papan bulletin board pada kios atau pusat informasi pertanian. Lalu potensi keuntungan dari penggunaan komunikasi Cyber Extension adalah ketersediaan yang secara terus-menerus, kekayaan informasinya banyak, nyaris tak terbatas, lalu berorientasi kepada penerima, bersifat pribadi atau individual, dan menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Jadi sangat bermanfaat sekali dan banyak informasi yang bisa kita ambil dari website Cyber Extension. Lalu yang kedua adalah aplikasi kalender tanam atau yang disingkat dengan KATAM. Jadi KATAM terpadu. KATAM terpadu ini merupakan aplikasi yang sangat membantu petani untuk mendapatkan pencerahan dalam dinamika usaha taninya. Di aplikasi ini tuh sangat relevan untuk komoditas padi, jagung, kedelai. Ya, padi, jagung, dan kedelai. Juga sangat membantu dalam pemecahan problem hama dan penyakit serta alsipan. Lalu yang berikutnya adalah aplikasi petani. Jadi aplikasi petani ini sesuai dengan namanya, aplikasi ini memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia agro, ya, pertanian. Bagi para pengguna yang baru pertama kali menggunakan aplikasi petani ini, sangat cocok untuk mereka-mereka yang masih baru pertama kali. Sebab
Selain berisikan tentang informasi, petani juga menjual berbagai peralatan dan produk pertanian. Jadi tinggal memesannya saja dan melakukan pembayaran, melakukan transaksi secara digital, maka siapa saja kini bisa bertani. Jadi siapapun kita bisa bertani, bisa mendapatkan informasi dari aplikasi ini, bisa membeli produk pertanian dari aplikasi ini dengan pembayaran digital secara transaksi digital. Jadi menghemat tenaga, menghemat waktu juga. Kita dalam satu genggaman saja kita bisa membeli produk, kita bisa mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Jadi aplikasi penyuluh pertanian berbasis Android, yaitu aplikasi petani ini bisa disebut, yang biasa disebut aplikasi petani ini, akan memudahkan pakar menjawab secara langsung melalui smartphone kepada penanyanya. Aplikasi petani ini dapat di-download melalui Play Store. Nah, ini setelah ada gambar bisa di-download di HP masing-masing. Jadi tinggal download, kita punya aplikasi petani, kita bisa berkonsultasi, kita bisa bertanya di aplikasi tersebut, dan kita bisa membeli produk dari pertanian. Lalu yang keempat adalah belajartani.com. Jadi belajartani.com ini adalah sebuah admin untuk saling sharing. Jadi sharing, saling mengisi atau saling bertukar informasi pertanian. Jadi semua orang dari kalangan bapak-bapak, dari kalangan pemuda-pemudi bisa sharing, bisa menggunakan website ini, bisa bertukar informasi terkait pertanian, dan kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman dari orang lain. Jadi tidak hanya pengalaman di sekitar kita saja, kita bisa mendapatkan informasi dari orang lain, banyak informasi yang bisa kita terima dari aplikasi ini. Lalu yang berikutnya adalah Tanipedia. Nah, Tanipedia ini adalah toko pertanian online yang menyediakan sebuah obat-obatan baik di bidang pertanian maupun di bidang peternakan. Jadi Tokopedia, Tanipedia, toko pertanian. Jadi dari aplikasi ini kita bisa membeli apapun dengan tidak secara langsung, tidak secara bertemu tatap muka secara langsung. Kita transaksi juga bisa digital, dan kita bisa memilih obat-obatan atau peralatan pertanian di situ dengan sudah diketahui harganya. Jadi kita bisa mengestimasinya sendiri. Lalu yang berikutnya adalah aplikasi ilmu teknik pertanian terbaru. Jadi aplikasi ilmu teknik pertanian terbaru ini adalah sebuah aplikasi khusus untuk merawat tanaman dalam pot yang dapat di-download melalui Play Store. Jadi kita bisa mendownload melalui Play Store dan dapat dibuka secara offline. Jadi bagi mungkin ada yang hidupnya di perkotaan dan kekurangan lahan, nah kita bisa mencari informasi gimana sih cara merawat tanaman dalam pot itu, karena tanaman dalam pot itu kan biasanya kebanyakan di kota-kota besar yang tidak memiliki lahan. Jadi mau kita bertanamnya di dalam pot. Lalu yang berikutnya, aplikasi yang berikutnya adalah Pak Tani Digital. Jadi Pak Tani Digital ini merupakan jadi startup satu ini memiliki keunggulan tersendiri bagi petani maupun masyarakat. Lewat aplikasi Pak Tani Digital ini, siapapun bisa membeli produk hasil pertanian dari para petaninya langsung. Jadi kita langsung membeli produk dari para petaninya langsung secara langsung, walaupun online. Jadi Pak Tani Digital ini selain memberikan harga yang cukup ekonomis, produk pun berkualitas. Jadi kualitasnya juga baik. Nah, bahkan keunggulan Pak Tani Digital ini juga di sini juga tersedia fitur transporter. Dengan begitu memudahkan dalam proses pengiriman, dan para pengguna dapat memilih ekspedisi mana yang diinginkan mau digunakan untuk mapping harga komoditas pertanian. Lewat aplikasi ini juga bisa. Jadi kita bisa tahu fitur transporter pengirimannya melalui apa nih. Jadi lebih mudah, praktis, dan lebih mudah. Lalu yang terakhir adalah Tanyap, sering dengar ya, Tanyap. Jadi aplikasi ini selain gratis juga bisa digunakan pada smartphone dengan sistem aplikasi Android maupun iOS. Jadi bagi petani menggunakan Tanyap itu sangatlah bermanfaat, sebab aplikasi Tanyap ini sudah terhubung dengan 30 perusahaan retail dan tempat makan besar. Jadi di samping itu para petani juga bisa mendapatkan keuntungan setidaknya hingga 20%
keuntungan produk pertanian yang dijual. Berkat kemudahan dan banyak manfaat, setidaknya TaniHub ini sudah digunakan lebih dari 15.000 petani di tanah air. Nah, itu tadi beberapa aplikasi berbasis website atau Android yang dapat digunakan oleh petani. Masih banyak lagi aplikasi yang disediakan untuk petani. Itu tadi adalah salah satunya. Nah, cukup sekian penyampaian dari saya, pengenalan aplikasi berbasis website maupun Android untuk para petani. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Dipastikan generasi muda saat ini itu dapat menjadi penerus untuk perkembangan pertanian di Indonesia. Jadi bagaimana caranya kita para pemuda, karena sesuatu di bidang pertanian ini sangat krusial, karena kita memproduksi suatu pangan yang penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia. Jadi sesuatu yang penting. Jadi semua manusia butuh makan. Nah, makanan itu tadi dari mana? Dari petani. Jadi pastikan generasi muda dapat menjadi penerus untuk perkembangan pertanian di Indonesia. Jadi jangan malu-malu untuk menjadi petani. Sekarang kan banyak petani milenial, di mana dia sukses dalam bertaninya, walaupun dipandang orang kotor, tapi pertanian itu suatu usaha yang menjanjikan. Jadi mari manfaatkan masa muda kita semaksimal mungkin dan cari informasi yang banyak dan bersiap bertempur dengan perkembangan zaman. Nah, semakin bertambahnya zaman, teknologi itu semakin maju, teknologi itu semakin mungkin akan semakin rumit. Semuanya akan berbasis Android, semuanya akan berbasis website, semuanya akan semuanya teknologi. Jadi tidak ada yang manual. Iya, manfaatkan masa muda kalian untuk mendapatkan informasi dari luar, belajar dari luar, gimana caranya kita bisa berkembang dan bisa memajukan pertanian di Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.